Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Tristianingsih, mahasiswa Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan pemrograman komputer acara yang ke-10, yaitu tentang HTML dan juga CSS. Di sini praktikan diminta untuk membuat sebuah script yang dengan menggunakan HTML dan CSS untuk pembuatan web. Sebelumnya, praktikan diminta untuk mendownload aplikasi terlebih dahulu. Setelah itu, jika aplikasi sudah terinstall, maka langkah yang pertama yaitu membuka aplikasinya. Setelah itu, klik Open File, dan jika sudah, maka praktikan diminta untuk memilih penyimpanan file tersebut. Saya simpan di pemrograman komputer seperti ini di sini, Asus dokumen pemrograman komputer seperti itu. Jika sudah, maka tinggal klik New File, dan buat dua file yaitu HTML dan juga CSS. Untuk HTML penulisannya yaitu index.html dan untuk CSS penulisannya adalah style.css. Jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah menulis script. Di sini yang pertama yaitu untuk script HTML. Script yang pertama ini tentang doctype HTML sampai sini. Ini merupakan sebuah inline yang berhubungan dengan CSS. Di inline ini nantinya akan berhubungan dengan script yang ada di CSS. Jadi ini sampai sini ini menunjukkan tentang inline-nya. Setelah itu, di sini ada tulisan title. Title itu berarti judul atau judul dari web yang akan kita buat. Di sini saya membuat judul yaitu destinasi wisata kuliner. Tetapi kita juga harus menuliskan script untuk pemanggilan style CSS. Jadi di sini kita buka kurung dan seperti ini ditulis memanggil style CSS. Karena jika kita tidak menulis script untuk memanggil style CSS, maka nanti desain atau kerangkanya tidak akan muncul. Selanjutnya di sini adalah body. Jika di sini ada title judul, maka selanjutnya adalah body. Setiap di body ini itu adalah merupakan hal penting dalam pembuatan web karena pada bagian body ini adalah isi dari web yang akan kita buat. Di sini saya membuat 4 isian untuk body yaitu hero, home, produk, terus gallery, sama yang satunya service. Di sini untuk yang pertama yaitu untuk home. Pada bagian home saya menuliskan di sini adalah destinasi wisata kuliner. Terus untuk tulisan bawahnya saya menuliskan street food ala anak UGM karena di sini saya akan membahas tentang tema makanan yang disediakan di sekitaran UGM atau seperti street food destinasi wisata kuliner. Apa yang dimaksud dengan header di sini? Header adalah untuk menunjukkan judul. Jadi setiap ada header pasti nanti tulisannya yang kita buat ini akan menjadi judul. Terus untuk ada keterangan H1, H2 seperti ini, H1, H2 seperti itu menunjukkan tingkatannya. Jadi setiap besar angka headingnya maka tingkatnya semakin kecil. Jadi heading 1 lebih besar dari heading 2. Setelah itu di sini juga akan menampilkan gambar yaitu class icon IMBSRC HTTPS ini itu dari link Google. Jadi tinggal copy aja dari Google terus nanti dipaste. Jadi nanti gunanya gambar ini adalah berada di bawah dari tulisan destinasi dan juga street food ini. Selanjutnya yaitu heading 4 lagi yaitu seperti itu. Ini untuk bagian home. Dan yang kedua kan saya tadi membuat 4. Yang kedua itu adalah project. Di project ini saya hanya menuliskan 4. Home, service, product, galeri, dan seperti itu. Jadi di sini tuh project itu seperti apa yang akan kita buat di web tersebut. Di dalam HTML juga ada pendeklarasian variabel juga seperti bahasa-bahasa yang lain, tapi HTML dan CSS ini tidak disebut dengan bahasa. Terus setiap menuliskan skrip atau membuat perintah pada program maka harus diakhiri dengan ini ya, buka tanda kurang dari terus tanda miring lebih dari seperti itu. Itu untuk menunjukkan pembukaan dan penutupan. Terus setelah itu di sini di bagian service saya menuliskan keterangan dari setiap wisata kuliner yang saya
akan tunjukkan, yaitu ada 3, yaitu Gor Klebengan Street Food, terus Kris Bar Sushi Jogja, sama Penyetan Mas Kobis. Di sini saya menjelaskan ketiga tempat wisata kuliner tersebut. Jadi untuk Gor Klebengan Street Food ada penjelasan seperti ini sampai sini, terus saya tambahkan gambar juga di sini. Nah, seperti itu. Terus di Kris Bar Sushi Jogja seperti itu. Saya juga menuliskan ini keterangannya, terus ini adalah link untuk gambarnya, terus ini pernyataan Mas Kowis. Jadi di antara ketiga ini memiliki tingkatan judul yang sama, yaitu di heading 3. Terus setelah itu produknya. Di sini saya tidak menunjukkan produknya, tapi menunjukkan untuk deskripsi dari Yogyakartanya. Jadi di sini saya menjelaskan kalau Yogyakarta itu merupakan tempat yang bisa disebut kota pelajar, tapi juga merupakan terkenalnya juga dengan kulinernya. Jadi saya menjelaskan tentang Yogyakartanya untuk di bagian produknya. Saya juga menambahkan gambar di sini. Ini link dari Google juga. Terus setelah itu jangan lupa untuk menutup program dengan tanda miring dan juga tanda lebih besar lebih kecil seperti itu. Terus di end produknya itu saya masih ada satu lagi produk, yaitu galeri. Di bagian galeri ini saya mencantumkan gambar-gambar makanan yang istilahnya itu terkenal di daerah Jogja. Jadi saya menambahkan itu dari Google, terus saya copy linknya dan saya masukkan di script HTML ini. Di sini berarti berisi tentang semua makanan-makanan yang ada di Jogja. Setelah itu, setelah galeri itu adalah untuk penulisan informasi. Informasinya itu berisi tentang office, terus community, sitemap, sama sosial media. Jadi untuk office-nya saya menuliskan Universitas Gadjah Mada, terus community-nya saya menuliskan di 4 sistem informasi geografis, seperti ini, sosial media, seperti itu. Terus pada bagian ini yang paling penting karena ini adalah untuk pemrograman komputer spasial ya. Jadi saya itu menambahkan ini link dari Google Maps atau peta. Jadi di dalam peta ini nanti akan tersedia jalan atau jalur-jalur street food yang ada di sekitaran UGM. Jadi nanti kalau pengguna menggunakan map ini, saat diklik di bagian more information-nya, di sini di more information, nanti saat ngeklik more information-nya, maka akan langsung terhubung ke Google Maps yang berisi tentang informasi street food di sekitaran UGM. Jadi ini petanya. Setelah itu sudah sih. Ini desainnya terserah sih mau ditulis apa. Ini buat bagian bawahnya sendiri atau bisa disebut dengan nama dari yang membuatnya seperti itu. Terus jangan lupa untuk menutup juga, ini menutup body atau elemen bodinya, terus ini menutup untuk bagian headingnya atau HTML-nya. Jadi jangan lupa untuk ditutup. Dan setelah itu adalah bagian CSS. Jadi CSS ini itu terhubung dengan HTML yang kita buat, karena HTML itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi HTML itu memerlukan CSS. HTML itu memerlukan CSS. Ya. Jadi saat kita membuat CSS, itu kita harus ini di sini di CSS ini itu berisi tentang kerangka yang akan kita buat. Kerangka apa sih yang kita buat? Yaitu seperti ini. Nih, di sini itu ada seperti ini margin-nya, margin untuk ukuran, terus ini juga ada pixel, pixel ini untuk ukuran gambar, seperti itu. Terus di bagian ini juga ada ini grid seperti itu. Jadi CSS ini lebih kepada gambaran kerangka desain yang akan kita buat. Jadi kalau HTML tanpa CSS, maka nanti tulisan dan gambar-gambarnya itu nanti akan berantakan. Jadi di sini juga ada IMU project seperti itu. Seperti ini. Dan selanjutnya saya akan menampilkan bagian ini, webnya. Setelah di running. Jadi di sini itu adalah bagian judul tadi atau heading. Di bagian judul atau heading itu seperti ini.
ada are always the best people seperti itu. Ini terserah sih, terserah sesuai dengan apa tema yang dibuat oleh praktikan. Di sini saya menambahkan gambar. Terus ini destinasi wisata kulinernya adalah title-nya tadi. Terus setelah itu ini tiga ini adalah di bagian heading ketiga atau di tingkatan ketiga. Jadi ini berisi tentang pengertiannya seperti ini. Terus nah ini yang saya maksud dengan more information yang berisi tentang peta. Jadi saat kita klik bagian more information-nya seperti ini, maka nanti akan otomatis keluar. Petanya seperti ini. Jadi ini adalah street food di sekitaran UGM. Seperti itu. Sudah seperti itu saja. Jadi kesimpulan dari praktikum kali ini adalah yaitu untuk HTML sendiri memiliki 3 bagian, yaitu bagian heading, body, dan juga untuk CSS-nya. Dan HTML itu tidak bisa berdiri sendiri, yaitu membutuhkan CSS. Jadi CSS ini berguna sebagai kerangka. Jadi untuk desain kerangkanya sendiri, maka untuk mengubah screen itu berada di CSS, bukan di HTML-nya. Terus untuk HTML itu menggunakan kurang lebih seperti tanda kurang lebih dan juga tanda garis miring. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.